Tugasku menemanimu. Hai sahabat masuk, kembali bersama Miminata di sini. Mimin kali ini akan membahas alur cerita Donghua Solen 2 episode 100. Di episode sebelumnya, dengan manipulasi dari sisi Cha Dewi Cinta, pertarungan hidup dan mati terjadi antara Wang Dong-er dan Wang Kyu-er, dengan berakhir Wang Dong-er mengorbankan diri demi menyelamatkan Huo Yu-hao, Dewa Tangsan yang dibatasi hukum alam dewa dan tidak bisa campur tangan pada dunia bawah, memanggil teman lamanya yang adalah Yilai Kese untuk membantu Huo Yu-hao dengan nekromansinya. Pertarungan epik terjadi. Dengan bantuan gurunya, akhirnya Huo Yu-hao berhasil menghabisi sisa-sisa kejahatan dari Dewi Cinta selamanya. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2 episode 100. Mari kita mulai. Video diawali Dewi Cinta yang berterima kasih pada Huo Yu-hao. Dewi Cinta mengenang masa lalunya, di mana ia bersumpah setia bersama dengan kekasihnya yang bernama Jing selamanya, bahkan berjanji untuk naik ke alam dewa bersama, menikmati hidup dan cinta abadi. Dewi Cinta percaya kekasihnya akan menyelesaikan 9 ujian dewa raksa dengan bakatnya. Bahkan ujian terakhir tidak akan menjadi masalah. Dewi Cinta selalu menunggu, menanti kedatangan kekasihnya, dan penantiannya tidaklah sia-sia. Kekasih yang ia nanti telah tiba. Dewi Cinta sangat bahagia percaya bahwa kekasihnya telah berhasil. Namun, saat Dewi Cinta memeluknya, ia menyadari bahwa kekasihnya masih di peringkat 99 dan belum menjadi seorang dewa. Kekasihnya menjelaskan ia hanya butuh satu langkah untuk menjadi dewa dan ia butuh bantuan dari Dewi Cinta. Hal yang tak terduga terjadi. Jing menikam Dewi Cinta, melakukan pengkhianatan cinta dan bahkan menggunakan belati pembunuh dewa untuk mengambil kesempatan terakhirnya untuk hidup. Ya, kekasihnya melakukan ini sebagai langkah terakhir untuk menjadi seorang dewa. Dengan sakit hatinya akan pengkhianatan ini, kebencian Dewi Cinta tidak pernah pudar dan pada akhirnya tubuhnya diambil alih oleh dewa jahat untuk menghancurkan seluruh cinta. Di sisi lain, Huo Yu-hao segera berlari dengan panik ke arah Wang Dong-er yang sekarat. Pusing melanda Wang Kyu-er dan tanda di dahinya menghilang. Wang Kyu-er juga terpukul dengan apa yang terjadi, berusaha menguatkan Dong-er untuk bertahan. Namun dengan terbata-bata, Dong-er mengatakan ia telah menang dan ia berpesan agar Ki-er menemani hidup Huo Yu-hao. Di penghujung hidupnya, Dong-er melihat Huo Yu-hao yang berlari dengan panik menghampirinya. Ia mengungkapkan keinginan terdalamnya. Ia ingin berada di sisinya selamanya dan menjadi istrinya. Tangan Dong-er akan terjatuh. Yu-hao berhasil meraihnya dan tiba di sisinya, namun Dong-er telah menghembuskan nafas terakhirnya. Yu-hao dan Wang Kyu-er terpukul dengan apa yang terjadi. Yu-hao memeluknya, mengenang semua yang telah terjadi dan bagaimana mereka telah bersama selama ini. Yu-hao frustasi berusaha membangunkan Dong-er. Ia tak percaya dengan yang terjadi. Kekasihnya telah pergi meninggalkannya. Langit bergemuruh. Cahaya emas terbentang di langit, retakan-retakan bahkan terjadi di sekitar mereka. Namun Huo Yu-hao tidak memperdulikan itu. Yu-hao menangis, memeluk Dong-er dengan frustasi. Cahaya emas jatuh dari langit menyelimuti mereka dan mengeluarkan mereka dari tempat ujian terkutuk ini. Melihat apa yang terjadi, Wang Kyu-er sadar dari awal ia telah kalah. Rasa bersalah dan iri menyelimutinya. Dalam egonya, dia hanya ingin mengalahkan Dong-er dan memenangkan cinta Yu-hao. Tapi pada akhirnya Dong-er lah yang berani menukarkan hidupnya untuk menyelamatkan Huo Yu-hao. Wang Kyu-er pergi dengan sakit hati yang mendalam. Wang Kyu-er sadar bahwa Yu-hao hanya mencintainya dan ia telah kalah sepenuhnya. Yu-hao merasa masih ada harapan. Ia memohon pada Raja Dewa untuk menghidupkan kembali Dong-er dan bersedia menukarkan hidupnya untuk Dong-er. Dahi Wang Dong-er bersinar.
bunga kerinduan patah hati muncul dan menyelimutinya. Wo Yuhao telah berharap bahwa Dong akan hidup, namun harapannya pudar. Energi hidup telah kembali tetapi ia tidaklah bangun. Suara Raja Dewa Tangsan bergema. Terikat dengan hukum alam dewa, ia tidak bisa mencampuri dunia bawah. Namun Raja Dewa telah membantu dengan melepaskan efek sejati bunga kerinduan patah hati untuk menyelamatkannya. Setelahnya Raja Dewa memerintahkan Wo Yuhao untuk memulangkan Wang Dong'er ke rumahnya. Dengan tertatih Wo Yuhao membawa Dong'er berjalan keluar bersama teman-temannya dari lembah Qiankun. Kesedihan melanda mereka semua. Yuhao berpamitan kepada Penatua Xuan untuk membawa Dong'er ke Sekte Haotian dan berharap Paman Yutian alias Daming memiliki solusi untuk membangunkan Wang Dong'er. Setelahnya Wo Yuhao membawa Dong'er ke Sekte Haotian. Paman Yutian dan Paman Taitan alias Daming serta Erming terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka membawa Dong'er ke Sekte Haotian. Mereka juga tidak tahu kapan Dong'er akan terbangun. Mereka bahkan tidak memiliki solusi. Yuhao terus menunggu. Ia percaya Dong'er tidak akan meninggalkannya seperti ini. Daming menemui Yuhao, memintanya untuk pergi. Mereka akan merawat Dong'er dengan baik. Dengan ini Wo Yuhao bertekad untuk menjadi lebih kuat dan ia bersumpah untuk mencari cara untuk membangunkan Dong'er. Wo Yuhao menyadari bahwa ini adalah ulah Mas Roh Iblis dari Sekte Roh Suci Kekaisaran Ryu. Ia akan membuat mereka membayar. Setelahnya, Wo Yuhao pergi dari Sekte Haotian. Kembali ke Sekte Tang. Hari-hari telah berlalu. Sekte Tang berkembang pesat. Kekaisaran asli Benua Doulo telah membeli persenjataan alat jiwa dari Sekte Tang. Bukan hanya itu saja, pasukan Sekte Tang juga telah terbentuk. Rampasan logam langka dari Kekaisaran Ryu benar-benar mendorong pengembangan Sekte Tang. Ini sesuatu yang baik. Su Tianran telah naik tahta dan perang mungkin akan terjadi kapanpun. Saat sedang lewat, anggota Monster Strike melihat latihan pertempuran antara malaikat suci Ye Guyi yang telah dibawa oleh Wo Yuhao dan fanatik pedang Chi Chuo Chen. Ye Guyi sangat puas bersaing dengan Chi Chuo Chen dan menyadari Sekte Tang memang penuh dengan para ahli. Pada saat ini, tiba-tiba laporan datang pada BB bahwa seseorang bernama Nan QQ telah meminta bantuan. BB langsung menemuinya. Nan QQ datang dengan berantakan. Ia menjelaskan bahwa seluruh jenius muda dari Benua Doulo yang berpartisipasi dalam turnamen elit lain dari Akademi Shrek, Kekaisaran Tianhun dan Kekaisaran Xingluo telah ditawan oleh Kekaisaran Ryu dan mereka menderita di bawah siksaan dari Mas Roh Iblis. Ia meminta Sekte Tang untuk menyelamatkan ibunya dan rekan-rekannya. Mendengar ini, amarah Ye Guyi tersulut dan yang lain menenangkannya. BB memahami situasi dan menyadari bahwa Kekaisaran Ryu ingin menghabisi seluruh jenius muda untuk melemahkan Benua Doulo sebelum perang dimulai. Nan QQ diminta untuk tinggal di Sekte Tang dan BB akan melaporkan ini ke Pavilion Dewa Laut sembari menunggu Yuhao keluar dari retretnya. Ye Guyi sangat menggebu-gebu dan diketahui bahwa ibunya telah meninggal di tangan Mas Roh Iblis dan ia tidak akan membiarkan Nan QQ menerima nasib sepertinya. Di dalam ruang rahasia Sekte Tang, Wo Yuhao melakukan retret dengan keras. Ia tak akan pergi sebelum selesai. Bahkan jika ia mati, ia akan dikurung di sini. Di alam dewa, Raja Dewa Tangsan mengawasi dunia roh. Dunia berkecamuk. Kekaisaran Ryu telah mempersiapkan segalanya untuk berperang demi menguasai seluruh dunia. Di sisi lain, Kekaisaran asli Benua Doulo bergabung demi mempertahankan tanah mereka. Di kedalaman yang tersembunyi, para mas roh jahat bersiap menciptakan ketakutan di dunia. Di kedalaman hutan pertarungan bintang Wang QR yang diawasi oleh Dewa Binatang Nitian memikirkan yang dicintainya. Dan di Sekte Tang, segalanya telah dipersiapkan untuk perang. Mereka menunggu keluarnya sang pilar dari Sekte Tang. Dan apa yang mereka tunggu telah tiba. Wo Yuhao telah menyelesaikan retretnya.
Demikianlah Solen 2 episode 100. Wah, Yuhao mirip Mimin banget gak sih? Hahaha. Kurang epik apa coba Solen 2? Bapak Tangsan muncul terus. Baiklah, sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.